Halo guys, kami dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok resistif yang beranggotakan dengan saya sendiri, Desi Anjani, Saya Lutfi Arif Abdullah. Saya Pita Rianti. Saya Aja Suci. Saya Mari Ahmad. Nah, adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas fisika yang diberikan oleh Ibu Hotam mengenai rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih rangkaian resistif itu. Rangkaian resistif untuk gambarnya seperti ini. Simpelnya, rangkaian resistif adalah rangkaian AC yang hanya mempunyai satu komponen saja, yaitu resistor. Untuk simbol seperti gelombang ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik atau AC. Yang R ini adalah resistor. Grafik pada rangkaian resistif. Berdasarkan grafik terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya tegangan dan arus mencapai nilai maksimum pada saat yang bersamaan. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Di sini dapat kita lihat bentuk grafik pada rangkaian resistif itu seperti ini, yang mana tegangan dan arusnya itu dimulai dari titik bersamaan. Maka dari itu tadi dijelaskan bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang mana artinya yaitu tegangan dan arus mencapai nilai maksimum pada saat bersamaan. Dan adapun rumus pada grafik rangkaian resistif ini yaitu tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Untuk tegangan dan arus sebagai fungsi waktu di rangkaian resistif itu mereka sefase. Maksud dari sefase itu adalah mereka berjalan bersamaan, tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang keduluan. Secara sistematisnya itu seperti ini. I sama dengan I max dikali sin dikali omega T. Untuk lebih jelasnya, kita dapat gambarkan ke dalam diagram fasor. Nah, diagram fasor itu sendiri adalah fasa vektor, di mana fungsi skalar dinyatakan sebagai vektor, meskipun ia adalah skalar. Nah, tegangan dan arus ini kita anggap sebagai vektor, meskipun ia adalah skalar. Sudut yang dibentuk vektor ini itu terdapat dalam sinnya, yaitu omega T. Jadi, pada suatu waktu tertentu, sudutnya adalah omega T. Kalau dia sefase, itu artinya sudut antara dua vektor ini, arus dan tegangan resistor, itu selalu sama sepanjang waktu. Itu pasti. Tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang keduluan. Kegunaan rangkaian resistif dapat kita lihat melalui kehidupan sehari-hari kita. Seperti lampu di jalan menyala secara otomatis di malam hari dan mati di bawah sinar matahari. Ini karena terdapat kehadiran fotoresistor yang bisa merasakan kecerahan dan kegelapan. Yang kedua, ada pengisi daya laptop dan ponsel. Pengisi daya laptop dan ponsel mengandung banyak sekali resistor, karena keduanya dapat mengontrol aliran arus dan menghilangkan panas. Yang ketiga, ada kontrol suhu. Rangkaian suhu bisa divariasikan dengan memvariasi nilai arus, waktu, dan hambatan. Dan masih banyak lagi kegunaan resistif lainnya di dalam kehidupan sehari-hari kita.
Yang B yaitu kuat arus efektif yang melalui hambatan. Kita cari rumusnya dulu. Tegangan efektif sama dengan V per akar 2, yaitu sama dengan V-nya 20 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 10 akar 2 volt. 10 akar per 2 volt ini akan pindah ke sini. 10 akar 2 per R-nya sama dengan 5 ohm, sama dengan 2 per akar 2 ampere. Nah, setelah kita membahas tentang rangkaian resistif, selanjutnya ada rangkaian induktif. Rangkaian induktif itu adalah rangkaian AC yang hanya mempunyai satu komponen saja, yaitu induktor. Untuk gambarnya seperti ini. Yang ini adalah arus bolak-balik dan L adalah induktor. Nah, hubungan dari keduanya itu akan terlihat seperti ini. VL atau tegangan induktor sama dengan I dikali XL. Nah, apa itu XL? XL adalah omega dikali L. Jadi, mirip-mirip hukum Ohm kalau dilihat dari bentuknya. Seolah-olah XL ini adalah hambatan untuk si induktornya. Grafik pada rangkaian induktif. Berdasarkan grafik yang terlihat bahwa tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, begitupun sebaliknya, artinya di sini adalah tegangan induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat dibandingkan saat arus mencapai nilai maksimumnya. Di sini dapat kita lihat gambaran grafik pada rangkaian induktif, yaitu seperti ini, yang mana tegangannya itu lebih mendahului daripada arusnya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat dibandingkan saat arus mencapai nilai maksimumnya. Dan adapun rumus dari grafik rangkaian induktif ini adalah tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T ditambah pi per 2. Kenapa di sini ditambah? Karena di sini kan tegangannya lebih mendahului daripada arus, maka dari itu omega T ditambah dengan pi per 2. Nah, secara fasornya itu akan seperti ini. Karena tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, jika arusnya ke sini, maka tegangannya akan mendahului sebesar 90 derajat. Nah, ini tegak lurus. Jadi, pasti tegangan selalu mendahului arus. Kegunaan rangkaian induktif dalam kehidupan sehari-hari kita seperti menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, meneruskan arus searah atau DC dalam rangkaian listrik, menahan arus bolak-balik sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet, dan masih banyak lagi kegunaan rangkaian induktif lainnya di kehidupan sehari-hari kita. Menjelaskan tentang rangkaian induktif. Sebuah induktor 50 MHz dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi sudut 300 radian per second. Besar frekuensi induktif adalah pertama diketahui induktornya 50 MHz dan omeganya 300 radian per second. Yang ditanya adalah besaran frekuensinya. Rumus dari induktif adalah SL atau hambatan induktif sama dengan omega kali L. Cara menjawabnya adalah menentukan nilai L-nya atau nilai induktornya adalah 50 Mh, lalu kita ubah menjadi Hz, yaitu 50 dibagi dengan 1000, hasilnya 0,05 Hz. Lalu omeganya adalah 300 radian per second. Kita lihat kembali rumusnya adalah hambatan induktor sama dengan omega dikali induktor.
Selanjutnya ada rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif itu adalah rangkaian AC yang hanya mempunyai satu komponen saja, yaitu kapasitor. Untuk gambarnya seperti ini. Yang ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik dan C ini adalah kapasitor. Nah, hubungan dari tegangan dan arus ini itu VC atau tegangan kapasitor sama dengan I dikali XC, di mana XC itu adalah 1 per omega dikali C. Ini yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Jadi mirip-mirip lagi dengan hukum Ohm, seolah-olah XC itu adalah hambatan untuk kapasitor yang bergantung dengan omega. Grafik pada rangkaian kapasitif. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya di sini adalah arus mencapai nilai maksimum lebih cepat dibandingkan saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Nah, ini merupakan gambaran dari grafik pada rangkaian kapasitif. Di sini dapat kita lihat bahwa tegangannya itu ketinggalan dari arus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa arus lebih cepat mencapai nilai maksimumnya dibandingkan tegangan saat mencapai nilai maksimumnya. Di sini ada pun rumus dari grafik rangkaian kapasitif, yaitu tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T dikurang Pi per 2. Di sini kenapa dikurang? Karena tegangannya itu ketinggalan daripada arus. Maka dari itu, omega T dikurang dengan Pi per 2. Nah, jadi secara fasornya akan terlihat seperti ini. Karena arus mendahului tegangannya ini ketinggalan oleh arus. Jadi, kalau arusnya ke sini, maka tegangannya akan ketinggalan sebesar 90 derajat. Nah, ini tegak lurus 90 derajat. Jadi, pasti selalu arus keduluan daripada tegangan. Tegangannya ketinggalan. Nah, adapun kegunaan rangkaian kapasitif dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu menyimpan muatan elektron atau listrik kapasitansi sebagai penyaring atau filter dalam rangkaian power supply. Lalu ada sebagai frekuensi pada rangkaian antena, lalu ada sebagai kopling antara rangkaian satu dengan rangkaian lain, dan masih banyak lagi kegunaan dari rangkaian kapasitif dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan contoh soal tentang rangkaian kapasitif, yaitu sebuah kapasitor mempunyai kapasitansi 12,5 mikrofarad disusun seri dengan hambatan 60 ohm, kemudian dihubungkan dengan tegangan AC. Jika kecepatan sudut 1000 radian per second, hitunglah reaktansi kapasitifnya. Diketahui kapasitor 12,5 mikrofarad sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 6 farad. Resistornya yaitu 60 ohm, omeganya 1000 radian per second. Yang ditanya, hambatan kapasitor. Jawab, hambatan kapasitor sama dengan 1 per omega kali kapasitor. Hambatan resistor sama dengan 1 per 10 pangkat 3 kali 12,5 kali 10 pangkat min 6. Lalu di bawahnya hambatan kapasitor sama dengan 1 per 12,5 kali 10 pangkat min 3. Karena di sini min jadinya turunnya itu menjadi positif sama dengan 10 pangkat 3 per 12,5.
Lalu 1000-nya ini turun di sini per 12,5. Jadi 1000 dibagi 12,5 sama dengan 80 ohm. Jadi reaktansi kapasitifnya sama dengan 80 ohm. Nah, sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Dan terima kasih sudah menonton video kami.